Hingga pada pagi hari yang sejuk ini kita ketemu kembali di majlis yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita mempelajari wahyu Allah yang terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan kandungannya. Ya, kalau itu berupa larangan kita jauhi, kalau itu berupa perintah kita laksanakan. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan kita dan kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat yang kondisinya, keadaannya akan kita jelaskan sesaat lagi. Ya, ayatnya 40 dan seterusnya dari surat At-Dukhan. Ya, bagaimana keadaan hari kiamat digambarkan secara ringkas tapi cukup memberi hati yang merinding barangkali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in yauma la yughni maulan am maulan syai'an wa la hum yunsarun illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya hari keputusan, inna yamal fasli miqatuhum ajma'in adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, ya, bagi kita semua. Tapi mereka ini maksudnya orang-orang yang durhaka di dalam ayat ini ya. Tapi bahwa hari itu semuanya dikumpulkan. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Ya, hari di mana seorang karib, seorang teman tidak dapat memberi manfaat kepada temannya walaupun sedikit. Ya, di dunianya nempel, ya, ada dilem gitu ya, karena akrabnya. Nanti pada hari kiamat itu tidak terjadi. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Suami di hadapan Allah, istri di hadapan Allah sendiri-sendiri, anak-anak, orang tua juga semacam itu, nggak bisa nolong lagi. Ya, kesempatan menolong di dunia ini, ya, mendidik, mengajar, melatih, yaitu di dunia. Nanti di sana di hari akhirat tidak ada lagi. Walahum yungsorun, dan mereka tidak akan ditolong, ya, tegas. Ya. Ya, apa semua? Nampaknya ada pengecualiannya, ada istisnanya. Illa marrahimallahu, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ya, orang yang diberi rahmat oleh Allah tidak seperti keadaan orang-orang yang tidak diberi rahmat. Apalagi kalau sudah di surga, ya, mereka yatajalasun, sering duduk, ya, duduk-duduk semacam ini, yatazawarun, sering kunjung mengunjungi. Itu kalau sudah di surga nanti itu ya. Ya, tapi orang-orang yang dirahmati Allah keadaannya lain daripada orang-orang yang tidak dirahmati Allah. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha perkasa lagi maha penyayang. Ya, kita
bayang-bayangkan ya hari kiamat itu seperti itu. Ya, kalau ayat yang lalu menegaskan bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu atau diciptakan tidak tanpa tujuan, ada tujuannya. Ya, dan ini memastikan adanya hari pembalasan. Ya. Langit ada umurnya, bumi ada umurnya, bulan ada umurnya, matahari ada umurnya, kita masing-masing ada umurnya, binatang ada umurnya, tumbuh-tumbuhan ada umurnya, semua itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tadi menegaskan tentang hal terjadinya hari kiamat sambil menggambarkan sedikit keadaannya hari kiamat itu bagaimana. Ya. Ya, ini digambarkan. Gambarnya sesungguhnya hari penetapan. Ya. Yaumul Fasli. Ya, penetapan keputusan. Tentang siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Yakni pada hari kiamat adalah hari pemutusan dan pemilahan antara yang hak serta yang batil. Ya, siapa yang melaksanakan hak, siapa yang melakukan yang batil. Itu saya katakan dari waktu ke waktu selalu ada. Ya. Bahkan kecenderungannya yang batil itu mungkin makin banyak. Ya, kemungkaran itu makin merajalela. Ya. Kan kemungkaran itu seperti ya bakteri penyakit itu kalau tidak diberantas itu akan ya menuju kemana-mana. Ya, hari pemilihan, hari pemutusan antara yang hak dan yang batil adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Miqatum ajma'in, ya, bagi ya semuanya di sini bagi makhluk yang mukallaf, yang dibebani agama, ya, manusia dan jin. Sebab binatang tidak mukallaf, ya, walaupun dibangkitkan nanti mereka akan kembali jadi tanah lagi. Tetapi orang mukallaf ini seperti kita kini akan melalui proses. Ya, ada hisab, dihitung amalnya. Ya, ada mizan, ditimbang. Ya, dilihat. Kalau sakulat mawazinuhu, kalau amal baiknya banyak dan dia beriman, fahuwa fi isyati radiyah, kan gitu ya. Sebaliknya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, pada hari itu di mana seorang teman yang akrab, ya, maula itu nanti barangkali sedikit ditegaskan apa artinya. Tidak bisa beri pertolongan pada temannya yang akrab di dunia. Ya, kita bertetangga baik, gitu ya. Itu kan akrab, itu punya makanan sedikit kayak no tanggane kan gitu ya. Tanggane di suwe-suwe sungkan ya sering diberi kok tidak memberi, balas kan gitu ya. Itu akrabannya ya, hatinya itu sudah nyatu gitu ya. Itu di dunia boleh semacam itu tolong menolong, tapi di akhirat itu tidak ada lagi. Kecuali tadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi saya katakan ya karena seringnya kadang-kadang mungkin sekedar ya goreng pohong karena ya itu tidak bernilai, tapi karena persaudaraan itu yang menerima juga senang, yang memberi juga dengan keikhlasan itu senang juga, ya punya apa saja karena memang sudah hatinya sudah menyatu lah. Di akhirat nanti yang semacam itu tidak bisa terjadi, apalagi ya orang-orang yang tidak karib sampai tanggane gak rukun. Di dunia yang sudah gak rukun, di sana apalagi nggak bisa nolong gitu ya. Ya, dan mereka tidak akan dapat ditolong oleh siapapun untuk menghalangi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi tadi illa man rahimallahu, ya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, maka mereka itu memperoleh izin darinya untuk memberi dan menerima syafaat yang dapat meringankan siksa karena meraih syafaatnya. Nabi diizinkan oleh Allah setelah melihat umatnya dalam kondisi yang ya kadang-kadang jelas-jelas ya ditimbang masuk surga, ya ada yang jelas-jelas masuk neraka gitu. Kemudian ada yang di tengah-tengah ya, ya. Setelah manusia itu ya mungkin juga karena bapaknya itu Nabi Adam, ya berbondong-bondong minta bantuan Nabi Adam terus sampai nabi-nabi lain yang tidak sanggup karena semuanya merasa punya dosa gitu ya. Nabi Adam punya dosa, ya nabi-nabi yang lain juga begitu. Kemudian sampailah pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak mentang-mentang, tapi mohon izin pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih izin. Ya, beliau diberi izin yang punya namanya syafaatul uzma yang hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Ya bahkan orang-orang yang sudah nanti akan masuk neraka itu selama dia masih ada, ya, kalimah yang pernah diucapkan, hati yang pernah menerkan la ilaha illallah, nanti akan diangkat walaupun di neraka itu sudah sangat lama gitu ya. Gitu faedahnya kita iman, ikrar dan meyakinkan bahwa Allah itu satu yang hak disembah. Itu modal, ya, modal. Tanpa itu tidak akan bisa menerima syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, sesungguhnya dialah, ya, innahu wal azizur rahim, dia Allah itu maha perkasa. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah itu, ya. Allah sudah menyatakan perang pada, ya, itu orang yang melakukan riba itu biharbin minallah. Orang melaksanakan riba ya berhenti kemudian mengulangi lagi, itu Allah menyatakan perang, tidak akan menang mereka. Ya, ahli riba dan sebagainya akhirnya walaupun nampaknya sekarang itu seperti menumpuk harta, tapi ya di dunia kadang-kadang suka bangkrut, apalagi di akhirat bangkrutnya luar biasa. Naudzubillah, ya. Ya, jadi Allah itu maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, Al-Aziz, ya kalau orang ya kasihlah, kalau ingin pakai si perkasa pakai aja Abdul Aziz gitu ya, hambanya zat yang maha perkasa boleh. Ya, kalau nama Al-Aziz tidak boleh, itu adalah nama Allah. Tapi kalau Abdul Aziz silahkan gitu ya. Seperti Ar-Rahman itu adalah sifat atau nama Allah, Asmaul Husna. Orang boleh menggunakan nama Abdur Rahman, ya, nama yang bagus itu ya. Ya, di samping Aziz, Allah juga Ar-Rahim, ya. Ya, dalam tafsir Fatihah saya sudah jelas apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, belas kasih Allah tidak pilih kasih. Ya, orang taat, orang tidak taat di dunia ini semua dikasih peluang hidup dan mengembangkan pribadinya. Ya, menurut sebagian ulama, Ar-Rahim itu dikhususkan nanti di akhirat itu bagi hamba-hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti di hari kiamat. Ya. Ya. Ada kata yang tadi saya janjikan untuk dijelaskan. Yauma la yughni maulan an maulan. Ya. Kata maula terambil dari kata-kata waliya, yali artinya dekat. Ya. Kalimat ini, ya, kata ini maula ini banyak sekali artinya. Maknanya kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lain. Lihat siyakul kalam, konteks penggunaannya. Ya, maula itu kadang-kadang diartikan budak, ya. Tapi kadang-kadang diartikan juga tuannya gitu ya. Jadi dilihat pembicaraan itu bagaimana. Ini diartikan budak atau diartikan tuan, ya. Itu dalam Al-Quran memang perlu penjelasan semacam itu. Sebenarnya kata quru, ya.
wanita yang ditalak gitu ya. Itu ya tarobasna salasa quru, menunggu sampai 3 quru ya. Nah quru itu bisa arti haid, bisa arti suci gitu. Ya katanya sama tapi maknanya berbeda ya. Nah itu menyebabkan lamanya iddah itu bisa berbeda gitu ya. Jadi misalnya Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tidak sama dalam mengartikan quru itu suci atau haid, sama-sama ya. Karena dalam Quran jelas orang itu harus menunggu iddah ya. Tapi iddahnya ini lamanya bisa berbeda. Kalau diartikan suci, bagaimana salah satu quru itu ya suci, haid, suci misalnya. Kalau diartikan haid, ya sebaliknya dari itu. Ya jadi sehingga berbeda. Ini pentingnya ya, karena orang masih dalam iddah itu kan tidak boleh nikah kan. Ya, ini petugas KUA harus teliti. Ini masih dalam iddah atau tidak? Ya, kalau masih dalam iddah kan nggak sah itu nikah. Ya, ya. Jadi intinya ada makna maula, wali itu adalah kedekatan. Ya, ya. Wali yang kita kenal dalam itu ya orang yang dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dekat dengan Allah itu namanya ngaku-ngaku ya. Itu belum tentu dekat dengan Allah. Yang dimaksud di dalam ayat ini la yughni maulan an maulan syai'an, ini teman yang akrab yang dapat melakukan apa saja untuk kepentingan temannya susah dihibur, temannya kurang duit dikasih bantuan, entah itu pinjam atau diberi kan gitu ya. Ya ada kesusahan dan sebagainya, itu teman akrab di dunia ini ya, sahabat yang baik semacam itu. Temannya salah diingatkan ojo kok lakon, itu teman yang baik. Ya, bukan sebaliknya salah sudah karuk-karukmu. Tapi ada juga orang yang memang sudah sukar dikendalikan ya semacam itu. Ini contoh saya kemarin tuh melihat televisi ya, melihat televisi. Nggak tahu televisi apa ya, saya nggak sengaja melihat orang yang sudah kebablasan sukar untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Kalau di Surabaya itu ada juragan yang menganiaya pembantunya gitu ya. Ya. Di Blitar itu ada demonstrasi. Ya, demonstrasinya kecil-kecilan, membawa truk macam-macam itu. Siapa yang demo? Ini pemerintah sebenarnya ingin ya memperbaiki keadaan. Ya, prostitusi, lokalisasi gitu ya. Agar orang wanita itu jadi yang baik-baik ya, tidak menjual kehormatannya gitu ya, yang namanya PSK. Lalu golongan PSK muncikari termasuk saya pendukung-pendukungnya kan, laki-laki itu kan ya sama dengan bal-balan lah ya. Bal-balan itu yang jual karcis juga dapat lah, ini barangkali calo-calo itu juga ada gitu ya. Ini dilihat ya di truk-truk ya. Kalau orang sudah hatinya tertutup, tidak mendapat hidayah Allah, mereka makan ditutup itu protes ya. Karena tempatnya ditutup, mereka nantang, nanti kami akan di jalan-jalan supaya penyakit AIDS itu merajalela. Itu kan sudah keterlaluan. Ya mau diperbaiki tapi sudah tertutup hatinya, malah ingin membuat kerusakan yang lebih ya. Itu kalau hati manusia sudah tutup. Kalau orang masih ya dibuka oleh Allah, salah, cepatlah kamu istighfar. Ini jalan yang tidak patut kamu lakukan. Yang lakukan seharusnya kamu begini. Ya, alasan itu dibuat macam-macam ya. Alasan itu bisa dibuat, tapi orang yang semacam itu hatinya sudah ditutup, hatinya sudah keras ya. Qasat qulubuhum. Nah, ini orang-orang yang diancam seperti ayat yang baru dibaca. Apalagi yang ada di neraka itu digambarkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Shadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya pohon zaqqum ya, adalah makanan orang-orang yang berdosa.
asim, ya. Kalau dosa itu ismun, jamannya asam, atau zanbun, jamannya dzunubun. Asim, orang-orang yang penuh dilumuri dosa. Ya. Dosa itu macam-macam. Ya. Kalau Nabi menggambarkan dosa itu al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali'a annas. Sesuatu yang tidak enak di hati dan kamu nggak senang kalau itu diketahui oleh orang lain. Itu kan luas sekali. Ya, kelakuan misalnya melanggar. Ya, orang yang dekat dengan orang sholat kok nggak ngelakoni sholat, itu sebenarnya hatinya juga gak enak itu. Ya kan? Ya. Itu yang berhubungan dengan ibadah, belum bermuamalah, mencari rezeki, kok caranya tidak sesuai dengan ketentuan syarat. Sebenarnya dalam hatinya orang yang masih normal itu juga nggak enak, ya. Mbuh ngapusi, mbuh ngutil dan sebagainya, tetap hatinya enak. Dan itu kalau ngutil misalnya diketahui orang kan dia nggak senang juga kan gitu ya. Itu rumusannya dosa yang umum, ya. Maha kafisadrika wa karihta ayyatola alaihin nas. Ya, ta'amul asim, ya, zakum, ya, makanan orang-orang yang ahli, ya, penuh dengan dosa. Apa gambarannya? Kalmuhli, seperti kotoran minyak. Ya, jadi waktu ayat Quran ini diturunkan, minyak itu sudah ada, ya. Minyak sudah ada, ya. Orang Romawi itu kan juga menggunakan minyak, ya. Nafta itu sudah ada, walaupun mungkin tidak di proses rafinasi. Ada sekarang, ada premium, ada pertamax, tidak seperti itu. Mungkin minyak digali, ya sudah, masih mentah gitu, ya. Tapi sudah ada, sudah digunakan. Ya, yaghli fil butun, mendidih di dalam perut. Ya, wala yaghli, itu mendidih. Kahwal yilhamimi, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ya, misalnya kalau saya dikasih minum panas itu kan tidak cepat diminum, kan biar dingin. Apalagi itu panasnya sudah di perut gitu, ya. Ya. Ya, gambarannya kan usus itu bisa hancur. Ya, kalau akhir ayat yang lalu 42 tadi, ya, membicarakan tentang kepastian hari kiamat sambil mengisyaratkan limpahan rahmat yang akan diperoleh orang-orang yang taat. Ya, illa marrahimallah innahu wal azizur rahim. Selanjutnya mulai ayat-ayat ini, ya, yang baru dibaca ini, tergambar sekelumit siksa yang menanti. Para pendurhaka siksa itu sudah siap, ya, sudah menanti, tinggal siapa yang akan disiksa kan gitu, ya. Ya, seperti penjara misalnya, apa itu Hureb di Irak, Guantanamo di itu siksa itu sudah siap, tinggal siapa yang akan disiksa dengan peralatan penyiksaan. Jadi firman Allah, sesungguhnya pohon zakum, ya, adalah makanan orang-orang yang berdosa, yakni mereka yang banyak dan sering sekali, ya. Asim itu sifatnya sudah menetap, seperti Rahim itu sifatnya belas kasih sudah menetap pada Allah, ya. Asim itu kapanpun dimanapun dia selalu berdosa gitu, ya. Mereka yang banyak dan sering kali melakukan dosa sehingga mengantarnya menjadi kafir. Bisa. Ya begitu. Apa yang diberikan oleh Allah ini kan kita syukuri, ya. Tangan untuk apa, mata untuk apa, lidah untuk apa, dan lain-lainnya, kaki dan sebagainya. Itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk Allah. Artinya tidak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya tidak mensyukuri yang memberi nikmat, itu artinya kafir. Ya, mulai kufur nikmat sampai ya kafir itu.
Kita harus sadar nih apa yang diberikan pada kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk kemampuan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita syukuri, digunakan untuk sesuatu yang Allah tuh ridho gitu. Jangan sebaliknya, kok dikasih lisan gunanya untuk misui wong lah, itu Allah nggak ridho itu. Ya, Allah menjadikan lisan kita bisa bicara itu bukan untuk misui wong. Itu namanya kufur nikmat. Ya, pohon itu seperti kotoran minyak, ya, atau cairan bahan tambang yang meleleh yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas, yakni mencapai puncak titik didih. Ya, kalau air biasa 10 derajat Celcius itu sudah sampai titik didih. Ya, insya Allah. Kalau ada bakteri-bakteri mati, ya itu kalau kita minum tidak menjadikan perut kita sakit, gitu ya. Sudah tambah ya, sudah panas sekali lah. Gelas bisa dipegang begini aja tangan kita, apalagi itu masuk ke dalam perut, bisa kita bayangkan. Ya, zakum ini kan jadi permasalahan ya, masa ono wit di tengah-tengah neraka. Ya, tapi Allah itu kan Maha Kuasa ya. Berbuat apapun itu bisa kan ya. Ya. Zakum ya, oleh sementara ulama diduga berasal dari kata zukmah ya. Artinya penyakit lepra. Ada sebagian ulama ya, itu boleh saja menafsirkan, tapi hakikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwa kata zakum itu terambil dari kata tazakkum, yakni upaya menelan sesuatu yang sangat tidak disukai. Ya, wong sing gak seneng jamu kok ngombe jamu. Nah, itu kan nggak seneng. Tapi orang yang biasa jamu, apalagi kalau sudah sekedar beras kencur, ya nggak apa-apa. Ya. Waktu saya jadi mahasiswa dulu itu di dekat Pakualaman itu ya ada warung jamunya tuh, ya warung ginggang. Nah, itu jamu macam-macam, tapi sudah di es gitu ya, entah beras kencur macamnya itu sudah jadi seperti minum es gitu. Nah, itu kenangan masa dulu. Tahun 50-60. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa pohon zakum adalah sejenis pohon kecil dengan dedaunan yang sangat busuk baunya. Ya, mungkin di sini nggak ada ya. Getahnya ya dadae mengakibatkan bengkak bila menyentuh badan manusia. Ya, pohon ini ditemukan di beberapa daerah tandus dan padang pasir. Ya. Jadi kita nggak punya padang pasir kecuali di daerah Bromo gitu ya. Yang lainnya enggak ada. Jadi pohon zakum tidak ada di sini. Ya, kalau pendapat ini yang diterima, pendapat yang akhir tadi, ya kalau itu yang kita pakai, ya. Namun pohon zakum yang dimaksud oleh Al-Quran bukan pohon zakum itu, karena dia ya seperti bunyi ayat di atas, tumbuh di dasar neraka. Ya, neraka itu panas, api, kok ada tumbuh pohon gitu. Ya, karena Allah kuasa. Karena itu pula mereka tidak mengetahuinya, maka Allah Subhanahu menjelaskan sifat-sifatnya di sini dan di surat Al-Waqiah. Ya, surat Waqiah sering kita baca, ada penjelasan ya, penyebutan kata-kata Syajaratuz Zakum. Ya, surat Waqiah urutannya sesudah surat Ar-Rahman. Orang-orang musyrikin keliru memahami ayat ini ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka menduganya kurma ya. Orang musyrik itu zakum itu dianggap kurma. Ya, karena memang di lingkungan Arab sana yang ada kan kurma kan, karena apel nggak tumbuh. Ya, zakum ini ada kan syajarah ya, syajaratuz zakum.
biasanya syajaro itu diartikan pohon kayu, ya. Dan batang itu ada batang yang lunak, ada yang keras, itu kayu-kayu itu ya. Kalau bangsanya Garut, Ganyong itu kan bukan kayu ya, tanaman basah, bahasa pertaniannya. Ya, dalam ayat di atas pohon itu dilukiskan seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut ya, dalam ayat seperti itu. Ya, dalam sebuah hadis, ya hadis ini fungsinya kan menjelaskan Al-Quran ya. Kalau orang tuh bingung apa sih maksudnya, Nabi punya kewajiban menjelaskan, itu namanya hadis. Ada hadis itu berupa qauli ya, ada fi'li, ada takriri ya. Kalau ada malaikat, ada sahabat makan binatang dob, Nabi membiarkan, kalau itu artinya boleh. Itu namanya apa? Takriri ya. Sebuah hadis begini, bagaimana namanya kekuatan panasnya zakum itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi melalui sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya begini bahasa Indonesianya, seandainya setetes dari zakum diteteskan ke bumi, ke dunia ini, ya setetes saja ya, nggak usah sak seloki ya, sak tetes, niscaya kehidupan semua penghuni bumi akan sangat buruk. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ya tidak segar semacam ini. Andaikan setetes zakum itu diteteskan ke bumi, ya ikan-ikan di laut barangkali iso gede ya, kuntet ya. Ya, gambarkan bagaimana kalau orang yang memakan itu ya, setetes saja, misalnya di Malang diteteskan sampai di Australia, di Amerika itu semuanya terpengaruh karena setetes ini. Apalagi kalau itu sampai di ya, mungkin orang enggak sengaja makan tuh di kalau jamoni sapi namanya apa itu ya kan dipaksakan masuk kan gitu ya. Itu gambarannya semacam itu ya, biar tutup nasib-nasib yang tidak baik ini. Insya Allah Selasa yang datang yang baik-baik gitu ya supaya yang hadir sekarang itu hadir gitu ya. Apa ya gambarnya Selasa kan gitu ya. Ini yang tidak baik, ayat-ayat ini menjelaskan begitu. Nanti ditutup yang baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Tsumma subbu fawqa ra'si min 'adzabil hamim. Dzuk innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Khuduhu, ambillah dia. Mungkin malaikat yang diperintahkan oleh Allah dia. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim, seretlah ia ke tengah-tengah neraka. Ya kan malaikat yang diperintah ini. Ya, orang-orang yang dosa tadi itu ya diseret ke tengah-tengah neraka, enggak pinggirin rokok, tengah-tengahin rokok. Ya, kalau kita makan bubur panas itu suruh pinggir-pinggirnya dulu ya. Bubur panas jangan makan di tengah, pinggir-pinggirnya suwe-suwe. Ya, nyaman itu kan ya. Ya. Summa subbu fawqa ra'si min adzabil jahim, kemudian tuangkanlah ya, apa di glojok namanya. Ya. Di kepalanya siksaan air yang sangat panas.
Orang-orang yang tidak biasa air dingin mulai bulan-bulan begini njaluk banyu anget ya. Karena ini udara sudah mulai dingin ya. Terutama kalau malamnya sudah mendekati bediding, kata orang Jawa. Duk innaka antal azizul karim. Rasakanlah ya, rasakno. Innaka, sesungguhnya kamu, ini orang-orang yang dosa tadi, antal azizul karim ya. Aziz di sini itu bukan sifat Allah sini ya. Orang durhaka dulu di dunia merasa sapa sing ngalahno aku kan gitu ya. Di sini jangan keliru, ini bukan sifat Allah tapi sifat orang-orang durhaka yang suka menang sendiri gitu loh. Sudah di sana sudah nggak bisa, seret oleh malaikat rokok disoi ya, gerojok banyu panas rasakno biyen ana donya awak mungkin mentang-mentang ya. Ya, merasa hebat dhewe ya. Inna hadza ma kuntum bi tamtarun, sesungguhnya inilah dulu kamu ragu-ragu. Sekarang nggak bisa ragu-ragu lagi, sedang ngerasa ya. Di hadapan kenyataan itu karena nggak bisa ya. Tidak bisa mungkir. Ya, setelah ayat yang lalu melukiskan, menggambarkan salah satu cara penyiksaan, kini dijelaskan keadaan yang tersiksa. Ya, ada caranya tadi sudah siapkan, saya katakan ya, ibarat penjara sudah siap, tinggal menunggu orang yang akan disiksa. Lah ini gambarannya orang yang disiksa. Firman Allah, khudhu, ya ambil dan peganglah dia. Ya, malaikat yang disuruh untuk mengambil dan megang orang-orang yang ahli dosa tadi. Seretlah dengan kasar ke tengah-tengah neraka ya. Tidak dituntun alon-alon, enggak, diseret. Ya, kemudian dalam keadaan tersiksa itu memperoleh siksaan lain yang justru lebih keras, bagaimana diisyaratkan oleh kata kemudian, summa subbu fawqa ra'si min adzabil hamim. Ya, siksa itu lahir dari perintah Allah pada malaikat, tuangkanlah di atas kepalanya siksaan berupa air yang sangat panas. Ya, bisa kita bayangkan. Ya, dzuk innaka antal azizul hakim, ya rasakno, bahasa Jawanya kan gitu. Sesungguhnya engkau adalah perkasa, lagi mulia. Waktu kamu hidup di dunia, engkau merasa bahwa dirimu sendiri yang demikian. Ya, kan banyak orang yang merasa ya mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya jabatan, orang lain dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Ada ya di dunia sebagian. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang dapat iman itu kalau ada mendapatkan kedudukan malah menolong yang lain lah, itu untung orang yang begitu itu. Nanti akan dapat perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan itu ya. Imamun adil itu salah seorang ya, salah satu golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza ma kuntum bitamtarun, sesungguhnya ini yakni siksa ini ya adalah yang dulu pernah kamu ragukan. Ya, sekarang masalahnya ada pertanyaan barangkali ya. Dzuk innaka ya. Semua itu pakai mufrad bahasa Arabnya itu, bukan innakum gitu ya. Ya, bahasa Inggrisnya singular ya. Kenapa kok tidak pakai bentuk jamak gitu ya? Ya, ayat 47, 48, 49 menggunakan bentuk tunggal terhadap mitra bicara, sedangkan ayat 50 menggunakan bentuk jamak. Inna hadza ma kuntum tamtarun, itu kan jamak gitu ya. Ya, ada beda bentuknya ya. Al-Biqai memperoleh kesan ya, kesan dari perbedaan bentuk mufrad dan jamak.
bahwa bentuk tunggal tersebut mengisyaratkan bahwa sedikit saja dari umat Nabi Muhammad yang akan mendapat siksa demikian. Insya Allah, amin ya. Jadi umat Nabi Muhammad yang dapat siksa demikian itu sedikit. Karena mereka terbantu oleh doa Nabi Muhammad SAW yang diperkenankan oleh Allah sebagai bukti kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, baca sholawat kalau sebut namanya, dimanapun kita sering baca sholawat untuk ya keagungan dan kemuliaan beliau. Kalau Allah saja bersolawat, masa kita orang mukmin tidak bersolawat, kan aneh. Ya, ini ada kesan yang semacam itu. Kalau toh ada siksa yang begitu untuk umat Nabi Muhammad, jumlahnya tidak banyak. Ya, artinya orang yang sudah keterlaluan lah yang mendapat siksa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.